Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam acara yaitu kajian kitab Sifatus Shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita sudah bahas terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan fadilah ibadah puasa. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dan sudah kita bacakan bahwasanya di antara keutamaan ibadah puasa, yaitu puasa itu bisa sebagai perisai bagi kita dari api neraka. Kemudian ibadah puasa itu juga merupakan ibadah yang dapat memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah puasa bagi para pelaksana ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia pahala ganjaran dengan tanpa batas. Kemudian bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai Allah ketimbang aroma wangi minyak kasturi. Kemudian ibadah puasa ini juga bisa memberikan syafaat bagi si pelakunya. Demikian juga puasa Allah jadikan sebagai kafarah banyak amalan, ya, pelanggaran-pelanggaran satu amalan di mana di antara penebusnya bisa dengan pelaksanakan ibadah puasa, yaitu kafarah, seperti mereka yang berzihar, menzihar istrinya, kemudian mereka yang melanggar sumpahnya, kemudian mereka yang membunuh dengan tidak sengaja, ya, maka bisa penebusannya diantaranya bisa dengan cara berpuasa dengan jumlah hari yang telah ditentukan oleh syariat. Demikian juga ikhwah, puasa bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa dia akan masuk ke surga dengan pintu khusus, yaitu pintu yang disebut dengan Rayyan. Taib, kemudian ikhwah, kita masuk pada fadilah syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Ramadan syahrun khair wa barakatin habahullahu bi fadaila katsiratin mubayyinatin kalati. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan, keberkahan yang Allah berikan, ya, yang Allah telah berikan kepada manusia, dan Allah berikan keutamaan yang banyak sekali, ya. Allah berikan pada bulan Ramadan banyak sekali keutamaan yang sangat jelas sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu Syahrul Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Anzalallahu azza wa jalla kitabahul majid hudan linnas
Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ya sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia, wa syifaan lil mu'min, dan juga sebagai penyembuh bagi orang-orang mukmin. Yahdi lillati hiya aqwam, ia membimbing manusia ke jalan yang lurus. Wa yubayyinu sabila rasyad, Al-Quran juga menjelaskan mana jalan yang benar. Fi lailatil qadr min syahri Ramadan al khair, di mana Al-Quran tersebut ya, Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia, yang merupakan penyembuh bagi orang-orang mukmin, sebagai pembimbing orang untuk ke jalan yang lurus. Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Qala dzul arsyil majid, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelas minal hudal furqan, penjelas bagi petunjuk dan penjelas berupa furqan. Furqan yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan tersebut, falyasumhu, hendaklah dia melaksanakan ibadah puasa. Al-Baqarah ayat 185. Di sini jelas sekali ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan itu dengan banyak keberkahan, dengan banyak keutamaan-keutamaan. Itu dikarenakan pada bulan itulah turunnya Al-Qur'an. Sehingga para salaf dulu mengatakan bahwasanya Ramadan itu merupakan syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Wa'alam akhi, penulis mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, barakallahu fik, anna wasfa syahri Ramadan bi annahu unzila fihi al-Qur'an binaan ma ba'dahu alaihi biharfil fa'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan di mana di bulan itulah turunnya Al-Qur'an ya. Oleh sebab itu setelah kata-kata itu ada huruf fa, yaitu allati tufidut ta'lil was-sababiyyati, yang menunjukkan sebab ya, sebab hukum. Artinya begini ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut maka hendaklah laksanakan ibadah puasa. Kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Safar, Rabiul Awal, enggak. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan lah bulan diturunkan Al-Quran, dengan sifat Al-Quran sebagai pembimbing, hidayah, dan furqan. Oleh karena itu, karena Ramadan itu merupakan bulan turunnya Al-Quran, maka Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa. Dengan apa ikhwah? Dengan adanya satu ibadah tertentu di bulan Ramadan. Itulah sebabnya Allah katakan fa. Oleh karena itu, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia puasa. Hendaklah dia melaksanakan ibadah puasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu bulan turunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu Allahu Akbar merupakan kitab petunjuk bagi manusia. Barang siapa ingin petunjuk, ambil dari Quran. Hudal linnas. Ini merupakan nikmat yang terbesar bagi manusia, yaitu Allah turunkan Al-Qur'an. Seandainya manusia diberikan semua harta yang ada di muka bumi ini, dibandingkan dengan turunnya Al-Qur'an, adanya Al-Qur'an,
sebagai hidayah yang Allah berikan kepadanya, sungguh tidak ada harganya sama sekali dunia ini. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tidak ada harganya sama sekali. Makanya Al-Quran itu satu hal yang sangat istimewa ikhwah. Ya. Satu hal yang sangat istimewa. Hudan linnas. Allah sebutkan ya, Al-Quran itu sebagai apa? Hudan linnas. Apa ada nikmat yang lebih besar ketimbang hidayah? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada kita untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim. Di setiap rakaat yang enggak baca ayat ini batal salatnya. Demikian ikhwah. Penting sekali yang namanya hidayah. Ya, sebagai hidayah terhadap manusia, huda linnas wa bayyinat, dan penjelas, huda wal furqan, petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah pentingnya Al-Quran. Nikmat yang luar biasa. Kitab suci Allah turunkan Al-Quran. Dan itu diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya ikhwah, turunnya Al-Quran ini merupakan nikmat yang luar biasa bagi manusia. Oleh karena itu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faman syahida minkum syahra, kalau kalian menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah dia melakukan ibadah puasa. Ramadan terpilih sebagai tempat ataupun sebagai bulan kita berpuasa, bukan di bulan-bulan yang lain, dikarenakan di bulan Ramadan itulah turunnya Al-Quran. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian yufidu bitariqil ima ilal illah. Ini menunjukkan bahwasanya isyarat kepada sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mengapa Allah pilih Ramadan sebagai tempat kita melaksanakan ibadah puasa, bukan di bulan-bulan yang lain. Itulah sebabnya. Anna sabab ikhtiyar Ramadan liyakuna syahr saum huwa inzal Quran fihi. Sebab Allah memilih bulan Ramadan sebagai tempat ibadah puasa dikarenakan di bulan itulah turunnya Al-Quran. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bayangkan ikhwah, malam turunnya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa ikhwah. Perhatikan. Ya. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan ini menjadi satu bulan yang istimewa yang Allah khususkan padanya ibadah puasa. Kemudian di antara malam-malam bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Di mana apabila seorang beribadah di malam Lailatul Qadar itu, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Mengapa malam Lailatul Qadar itu? Kalau kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan, karena di malam itulah turunnya Al-Quran. Insyaallah. Ya. Jadi Allah istimewakan dari sekian bulan, Allah istimewakan bulan Ramadan untuk berpuasa. Sehingga Allah perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Untuk menambah amalan. Makanya Rasulullah pernah katakan, qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Artinya berkah di sini ikhwah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada umat manusia di bulan Ramadan yang tidak diturunkan di bulan-bulan yang lain. Sebagai tanda rahmatnya Allah, iftaradallahu alaikum siyamuhu. Allah wajibkan atas kalian siyamahu, yaitu puasa. Kemudian di antara kehebatan bulan Ramadan ini ikhwah, futihat fihi abwabul jannah. Dibukanya pintu-pintu surga, wa futihat fihi abwabul nar. Futihat fihi abwabul jannah wa ghulliqat fihi abwabun nar. Dibukanya pintu surga yang merupakan isyarat betapa mudahnya kaum muslimin di bulan Ramadan itu untuk berbuat baik
keberkahan, kebaikan, semua kebaikan mudah dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan ini. Demikian. Di samping itu juga ghuliqat fihi abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Yang menunjukkan bahwasanya tidak semudah hari yang lain kaum muslimin melakukan kemaksiatan. Beda dengan bulan Ramadan. Apalagi keistimewaannya? Wasuffidati syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Demikian ikhwah. Ya, dibelenggunya setan-setan. Jadi adanya keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkhusus untuk bulan Ramadan, ya, yaitu keberkahan yang melimpah sehingga amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya, ya, dilipat gandakan semua kebaikan, dilipat gandakan pahalanya. Kemudian Allah wajibkan untuk berpuasa. Allah tutup khusus di bulan Ramadan, Allah tutup khusus pintu neraka, dan Allah buka pintu surga. Kemudian ada satu hal lagi yang lebih istimewa lagi, itu dibelenggunya setan-setan. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Karena apa ikhwah? Allah berikan ini semua, keistimewaan ini kepada bulan Ramadan dikarenakan apa? Dikarenakan pada bulan tersebut turunnya Al-Quran. Ya. Pada bulan tersebut turunnya Al-Quran. Kemudian turunnya Al-Quran itu satu kali, ya. Yang 30 juz itu satu kali turun, yaitu dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kapan itu? Di malam Lailatul Qadar. Sehingga ikhwah, tepatnya turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu, maka Allah anjurkan lagi kaum muslimin untuk beribadah lebih dibandingkan malam-malam bulan Ramadan yang lainnya. Itu ikhwah. Allah anjurkan untuk kita beribadah lebih dibandingkan malam-malam Ramadan yang lainnya. Saya ulangi ikhwah. Dari semua bulan-bulan Allah anjurkan kita untuk beribadah lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dari bulan Ramadan Allah anjurkan kepada kita untuk beribadah lebih lagi, terkhusus pada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Demikian. Jadi memang sangat istimewa yang namanya bulan Ramadan. Sehingga ikhwah, para ulama kita mengatakan Ar-Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya, bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Ya, Allah katakan turunkan di malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Ramadannya sudah berkah, malam Lailatul Qadar lebih berkah lagi. Double berkahnya. Makanya ikhwah, beribadah di malam Lailatul Qadar, ya, itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita lihat para sahabat dahulu, ketika para salafus saleh terdahulu, ketika masuk Ramadan, mereka mulai lebih fokus kepada Al-Quran. Bahkan ada yang menutup kajian-kajian tentang hadis dan berpindah fokus pada Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Demikian ikhwah. Qatadah rahimahullah, beliau kalau hari-hari biasa kana yakhtimul Quran sab'a layalin, bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran 7 hari sekali, ya, 7 hari sekali. Fa idza jaa Ramadan khatama Quran fi kulli 3 layalin. Kalau datang bulan Ramadan, beliau tambah lagi ikhwah, beliau tambah lagi, yaitu 3 hari 1 kali khatam. Fa idza jaa asyarul awakhir, kalau sudah masuk 10 Ramadan yang terakhir, maka khatama fi kulli lailatin maratan, maka beliau mengkhatamkan Al-Quran di setiap malam, ya, di setiap malam. Jadi semakin banyak keberkahan yang Allah turunkan, maka kita sebagai manusia, sebagai kaum muslimin harus lebih giat lagi untuk bersyukur kepada Allah dengan cara lebih menggiatkan ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Makanya di 10 terakhir itu Rasulullah yashuddu, beliau lebih mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, lebih mengencangkan ikat pinggangnya karena untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang keistimewaannya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bulan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu keistimewaan bulan Ramadan yang pertama, itu Syahrul Quran. Istimewanya dia dikarenakan turunnya Al-Quran. Yang nomor 2, tasfiru syayatin wa ighlaqu abwabin niran wa fathu abwabi al-jinan. Keistimewaan kedua bahwasanya bulan Ramadan yaitu bulan dibelenggunya setan-setan. Ya, dibelenggunya setan. Ikhwah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya tidak ada musuh yang lebih berbahaya ketimbang manusia melebihi setan, melebihi iblis. Kalau kita punya musuh, maka paling banter musuh kita itu membunuh kita, mencelakakan kita. Itulah dia. Ya, paling hanya itu. Dia tidak bisa merugikan kita secara roh. Ya, jiwa kita tidak bisa dia rugikan. Bahkan dia rugi sendiri kalau dia sampai membunuh, karena dia nanti akan dituntut di hari akhirat. Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Tapi kalau iblis dan setan, ikhwah, iblis dan syaitan, mereka ini di samping memang juga membahayakan fisik, di samping memang membahayakan fisik, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin yamussu syaitan hina yuladu. Semua yang lahir akan dijamah oleh syaitan, akan disakiti oleh syaitan di saat dia lahir. Fayastahillah sarikhon, sehingga anak itu menangis. Illa Maryam wa ibnuha, kecuali Maryam dan anaknya. Dia mencoba untuk menyakiti, tapi ada penghalangnya. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, dia sakitkan fisik. Saking dendamnya setan ini kepada manusia, padahal dia bermasalah dengan ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam juga sebenarnya tidak ada salah apa-apa. Ya, sebenarnya Nabi Adam juga tidak punya salah apapun dengan si iblis. Kenapa? Karena Nabi Adam tidak pernah request, tidak pernah minta kepada Allah supaya iblis dan malaikat sujud kepada dia. Itu enggak ada sama sekali permintaan Nabi Adam. Itu adalah keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada permintaan dari siapapun dan tanpa ada doa dari siapapun. Ya seharusnya kalau si iblis mau marah dengan Allah. Kenapa marah dengan Nabi Adam alaihissalam? Tapi yang lebih cilaka lagi, ikhwah, marahnya si iblis ini tidak hanya pada ayahanda kita Adam, tapi sampai ke anak cucunya. Demikian ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innasyaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh kalian. Dalam ayat yang lain, innasyaitana kana lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu merupakan musuhmu yang paling nyata. Demikian. Dalam surat Fatir ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Fatir ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian, jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia ingin mengajak kelompoknya agar bersama dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Demikian ikhwah. Itulah syaitan. Ya. Dan kalau kita sudah tahu bahwasanya tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadap manusia melebihi syaitan, maka sudah selayaknya ketika kita mendengar bahwasanya Allah membelenggu setan di bulan Ramadan, itu membuat hati kita sangat riang. Coba Anda
tanya diri Anda, ketika Anda tak suka dengan seseorang, mungkin Anda pernah disakiti oleh seseorang, atau mungkin Anda pernah dizolimi oleh seseorang, kemudian terjadi sesuatu pada orang tersebut, entah dia sakit, pasti ada rasa senang di hati kita. Walaupun kita nggak untung, tapi ada rasa senang. Dan tidak ada musuh yang lebih parah ketimbang setan. Seharusnya kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sangat senang. Kenapa? Di bulan Ramadan tuh setan musuh kita dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh sangat aneh kalau ada kaum muslimin datangnya Ramadan malah dia sedih. Kalau dia sedih datangnya Ramadan, apa bedanya dia dengan setan? Setan paling gak suka dengan datangnya Ramadan karena dia akan dibelenggu. Demikian. Kita sebagai seorang muslim seharusnya sangat gembira, sangat gembira dengan datangnya Ramadan, karena musuh besarnya itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak leluasa menggoda anak-anak Adam. Demikian, di bulan Ramadan itulah terjadi. Sufiyati syaitan, setan itu dibelenggu, kemudian pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Fi hadha syahr al-mubarak yaqillu syarru fil ard. Oleh karena itu, ketika bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan, maka keburukan itu menurun drastis di muka bumi ini. Haitsu tusaffadu wa tushaddu maradatul jin bisalasil wal aghlali wal asfat. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini dibelenggu setan-setan, dibelenggu gembong-gembongnya setan. Fala yakhlusuna ila ifsadin nasi kama kanu yakhlusuna ilai fi ghairi, sehingga dia tidak leluasa merusak umat manusia sebagaimana leluasanya dia merusak mereka di luar Ramadan. Istighal muslimin bisyam, karena di bulan Ramadan itu orang-orang sedang berpuasa. Demikian ikhwah. Jadi ketika seorang sedang berpuasa, ya, maka otomatis emosionalnya terkendali, syahwatnya terkendali. Demikian, naluri untuk beribadahnya itu meningkat, dan naluri untuk maksiat itu drastis turun. Itulah hebatnya bulan Ramadan, ikhwah. Berkahnya Allah turunkan di bulan Ramadan. Ya, karena kaum muslimin sibuk dengan puasa, maka otomatis kemaksiatan pun jauh menurun. Dan setan tidak mudah menggoda kaum muslimin. Alladzi fi qam'us syahwat, di mana puasa itu merupakan pengendali syahwat. Wa bi qiraatil Qur'an, demikian juga di bulan Ramadan kaum muslimin sangat antusias untuk baca Quran. Wasairil ibadatil lati tuhadzibun nufus wa tuzakkiha, dan ibadah-ibadah yang lain yang dapat memperbaiki jiwa dan dapat membersihkan jiwa, dapat memperbaiki dan membersihkan jiwa. Qala Rabbul Izzah, berkata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Lidzalika tughlaqu abwabul jahannama wa tuftahu abwabul jinan li'anna al-'amala shalih katsir wal kalamu thayyib fafir. Oleh karena itulah pintu-pintu neraka jahanam ditutup dan pintu-pintu surga dibuka lebar, dikarenakan di bulan tersebut banyak sekali amalan soleh dan ucapan-ucapan yang baik bertebaran keluar. Ucapan yang baik seperti zikir, baca Quran, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, apabila datang bulan Ramadan dibukakannya pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun niran, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Wa kullu dzalika yatimmu fi awwali lailatin min syahril mubarak. Semua itu dimulai di awal malam di bulan mubarak, di awal bulan Muharram, di awal bulan Ramadan. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan, apabila di malam pertama masuknya Ramadan. Karena ikhwah, kalau bulan Hijriyah itu kan masuknya perubahan pertukaran tanggal itu yaitu di saat waktu maghrib, ya, di saat waktu maghrib. Beda halnya dengan Masehi. Kalau Masehi 12 malam, ya, jam 00 itu jam 12 malam. Kalau Hijriyah yaitu bertukarnya tanggal itu pas waktu maghrib, terbenamnya matahari. Sejak terbenamnya matahari maka mulailah berkah keberkahan ini, ikhwah. Mulailah semua yang Rasulullah sebutkan itu berjalan. Dibelenggunya setan, dibukanya pintu-pintu neraka, dibukanya pintu-pintu surga dan tutupnya pintu-pintu neraka, kemudian diturunkannya keberkahan. Demikian ikhwah. Kana awwalul lailatin min syahr Ramadan, itu semua idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan, apabila di awal malam bulan Ramadan, suffidati syayatin wa maradatul jin, maka dibelenggulah setan-setan dan gembong-gembongnya jin. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutupnyalah pintu neraka. Walam yuftah lahu min habab, tak ada satupun yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka lebar. Lam tughlaq min hababun, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Pintu surga itu ada 8, ya. Wa yunadi munadin, dan ada yang memanggil, apa katanya? Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, ayo segera datang, laksanakan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang menghendaki keburukan, aqsir, kurangi kemaksiatan kalian. Ya, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, lakukan kebaikan demi kebaikan, perbanyak kebaikan. Wahai orang-orang yang berbuat maksiat, aqsir, maka minimkan, kurangi, bahkan kalau bisa hentikan semua kemaksiatan kalian. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullilatin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan di setiap malam bulan Ramadan, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia di setiap malam-malam bulan Ramadan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu yang kedua, ya. Yang pertama tadi yaitu bulan Al-Qur'an, yang kedua yaitu ditutupnya pintu-pintu, dibelenggunya setan, ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu surga. Yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Alimta ayyuhal abdul mu'min, engkau sudah tahu tentunya wahai hamba mukmin, annallahu azza wa jalla ikhtara syahr Ramadan li'annahu unzila fil Qur'anil Karim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sengaja memilih bulan Ramadan sebagai bulan puasa dikarenakan di bulan Ramadan itulah turunnya Al-Qur'an. Kemudian wa yumkinu istikhdamu dzalika fi qiyasi bi tariqil mutanawwi'atin bi tariqin mutanawwi'in minha. Atau mungkin juga kita bisa analogikan dengan cara berikut. Yang pertama, anna akrama yaumin 'indallahi wa fi syahri alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwasanya hari yang paling Allah muliakan adalah bulan di mana turunnya Al-Qur'an di bulan tersebut. Fayajibu ayyakhussa bi'amalin zaid. Karena Al-Qur'an turun di malam tersebut yaitu bulan Ramadan, maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka perbanyaklah ibadah kalian ketimbang sebelum atau setelah Ramadan. Perbanyak di Ramadan ini ikhwah, ya. Salat sunnahnya diperbanyak, kemudian sedekahnya diperbanyak, bakti kepada orang tuanya diperbanyak, apalagi ikhwah, memuliakan tetangga diperbanyak, atau tambahkan uang belanjanya untuk dapur keluarga misalnya. Intinya semua kebaikan-kebaikan diperbanyak,
di bulan Ramadan. Ingat kenapa seperti itu? Dikarenakan di bulan itulah turunnya Al-Qur'an. Oleh karena itu diwajibkan di bulan Ramadan untuk menambah amalan lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Wa yashhadu li hadza ma jaa fi tahri lailatul qadri wa takhsisuha bimazidi minal amal. Dan ini bisa kita buktikan dengan lebih diperintahkannya menambah amalan di malam Lailatul Qadar, ya. Lebih diperintahkannya untuk beramal, lebih diperbanyak, terutama salat malam, mohon ampun baca Quran, ya. Lebih diperbanyak dibandingkan malam-malam Ramadan yang lain, yaitu dikhususkan untuk malam Lailatul Qadar. Demikian ikhwah. Yang B, anna ni'mata idza hasalat lil muslim, bahwasanya apabila seorang muslim mendapatkan satu nikmat, maka istaujabat mazidan minal amali syukran lillah, maka seharusnya dia menambah amalan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasus Ramadan, ikhwah. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Ini merupakan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Sebagai petunjuk bagi manusia. Bagi Anda yang ingin menjadikan kehidupannya sukses dunia dan akhirat, alaihil bil Quran, hendaklah dia pegang Al-Quran sebagai pondasi hidup. Demikian, dia pegang Al-Quran. Jadi istimewa, sangat berharganya Al-Quran. Dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk maslahat manusia, untuk kepentingan manusia Allah turunkan, bukan kepentingan Allah. Khusus untuk kepentingan manusia, maka seharusnya manusia itu menambah amalannya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran yang luar biasa tadi itu turun di bulan Ramadan. Ditambahlah lagi amalannya. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Demikian. Kenapa? Sebagai syukran lillah, sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadu li hadzal ma'na qaulul bari ba'da tamami ni'mati syahr shaum. Dan ini bisa kita bisa kuatkan datanya, kesimpulan seperti ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di saat perintah Allah di saat kita sudah menyelesaikan ibadah puasa. Apa yang harus kita lakukan? Al-Baqarah ayat 185, Allah firman, walitukmilul iddah, hendaklah kalian menyempurnakan jumlah ataupun bilangan ibadah puasa. Selesaikan, seandainya 29, selesaikan sampai 29. Jangan ada yang tinggal. Kalau dia 30, selesaikan sampai 30. Kalau sudah selesai, walitukabirullah ala ma hadakum, hendaklah kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian, la wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Demikian ikhwah. Makanya ikhwah, ketika selesai sempurna ibadah puasa kita, ya tentunya itu di akhir Sya'ban. Akhir Sya'ban itu yaitu di beberapa sesaat sebelum adzan maghrib. Demikian. Karena ketika adzan maghrib berkumandang, itu sudah 1 Syawal. Ketika selesai sempurna sudah bilangan ibadah puasa, maka kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk takbiran. Makanya kaum muslimin banyak yang takbiran itu di malam hari raya itu setelah salat maghrib. Bahkan sebenarnya ketika adzan maghrib itu sudah bisa takbiran karena sudah sempurna bilangan puasa. Demikian ikhwah. Jadi di sini ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kita berzikir kepada Allah dengan cara takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian seterusnya. Wa qaulu tabaraka ta'ala ba'da tamamin ni'matil hajj. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala setelah menyempurnakan nikmat ibadah haji. Setelah kita sempurna menyelesaikan semua pelaksanaan ibadah haji, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Maka kita diperintahkan untuk kembali beribadah, berzikir. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 200, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian sudah selesai melaksanakan ibadah haji kalian, fadhkurullaha kadzikrikum, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah, tambah dengan zikir kepada Allah, kadzikrikum abaakum, seperti kalian sering menyebut-nyebut ayah kalian, au asyadda dzikra, atau lebih daripada itu.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah 3 keistimewaan ataupun fadail syahrul Ramadan. Yang pertama, Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yang kedua, di bulan Ramadan itu bulan yang dimana setan dibelenggu, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Yang ketiga yaitu bulan Ramadan adalah bulan turunnya adanya Lailatul Qadar, yaitu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar, maka dia sama sebanding dengan beribadah di 1000 bulan, sekitar 80 tahun lebih. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia keutamaan bulan Ramadan. Demikian ikhwah kajian kita, semoga bermanfaat. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya, para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa kirimkanlah bertanya, boleh bertanya melalui telepon dengan nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp ke nomor yang sama yang ada di layar televisi Anda, atau Anda juga boleh kirim langsung ke nomor saya ini, ya nomor khusus untuk tanya jawab, yaitu di 0813 600 661 0813 600 661. Demikian ikhwah, silakan. Bismillah, Ustadz, bolehkah mengucapkan salam ketika masuk ke ruangan tempat kerja yang di situ ada teman ana yang muslim dan non muslim? Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Wa fiik jazakallahu khair, wa fiika barakallah. Ikhwah, boleh gak kita mengucapkan salam di mana ketika kita masuk ke ruangan di mana ruangan tersebut ada orang muslim dan orang-orang kafir? Jawabannya ikhwah, Allahu a'lam bissawab, ya jawabannya dibolehkan. Karena Rasulullah SAW pernah ke pasar, di mana di pasar itu bercampur baur antara orang Yahudi dan orang-orang Muslim, dan Rasulullah mengucapkan salam untuk mereka. Ya, Rasulullah mengucapkan salam untuk mereka. Yang tidak dibolehkan kalau kita bertemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang kafir, kita lebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka. Ini enggak dibolehkan. Karena Rasulullah pernah mengatakan, la tabda'ul yahud bisalam. Jangan kalian memulai orang Yahudi. Memulai salam kepada, janganlah kalian mengucapkan salam, memulai salam kepada orang-orang Yahudi. Demikian enggak dibolehkan. Hanya saja kalau mereka mengucapkan salam, lihat salam mereka. Kalau mereka katakan assalamu alaika, celaka engkau, maka katakan wa alaika. Cukup. Tapi kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, maka jawablah waalaikumsalam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan yang lebih baik atau minimal yang sama. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berfatwa bahwasanya apabila ada seorang kafir yang mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam, bukan hanya waalaikum. Allahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya mengganti puasa bagi ibu hamil menyusui? Harus usaha ganti dulu atau dibolehkan langsung bayar fidyah? Allahu a'lam bissawab. Memang ada 3 mazhab dalam masalah ini. Ya, seperti mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, mereka berfatwa bayar fidyah dan bayar dan mengganti. Yang kedua yaitu mazhab Imam Abi Hanifah, yaitu harus mengganti. Adapun mazhab Aisyah radhiyallahu anha dan mazhabnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka berdua mengatakan bahwasanya cukup bayar fidyah saja. Maka ya, cukup bayar fidyah saja. Makanya dalam masalah ini ya bayar fidyah. Demikian, Allahu alam bissawab. Baik ikhwah, sepertinya tidak ada pertanyaan, hanya itu saja. Ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.